Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 6? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat, kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan ya. Dan dalam kondisi yang sehat pula, pastinya kita bisa belajar bersama ya untuk membahas soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 6 pelajaran matematika. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang Gunanto dan juga Desi Adalia. Adik-adik sekalian, sebelum belajar jangan lupa untuk berdoa ya, agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga ketelitian. Untuk itu marilah sejenak kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke adik-adik sekalian, kita masih di bab 5 tentang pengolahan data. Tepatnya kita sudah sampai di soal pemecahan masalah ya, di halaman 143 ya. Jadi di soal latihan ulangan bab itu ada 2 paket ya, paket 1 dan paket 2. Dan setelah paketnya, setelah mengerjakan setiap paketnya itu ada soal pemecahan masalah ya. Ini pemecahan masalah yang pertama di halaman 143 untuk bab 5 ya. Nanti ada pemecahan masalah yang kedua lagi. Oke, langsung saja kita bahas. Kita mulai dari soal nomor 1 ya. Oke, saya perbesar biar lebih jelas adik-adik sekalian. Oke, kita mulai soal nomor 1 ya. Rata-rata nilai ulangan matematika 35 siswa adalah 8,2 ya. Jadi 35 siswa itu nilai ulangannya 8,2. Apabila nilai 3 siswa yang mengikuti ulangan susulan digabung, rata-rata nilai ulangan menjadi 8,16 ya. Jadi tadi 35 siswa itu rata-rata nilai ulangannya 8,2, tetapi kalau ada tambahan 3 siswa yang susulan itu rata-rata nilai ulangannya menjadi 8,16 ya. Jadi turun ya, ditambah 3 susulan. Nah, tentukan rata-rata nilai ulangan ketiga siswa yang mengikuti ujian susulan. Oke. Untuk soal nomor 1 di sini sudah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Nah, ini. Jadi rata-rata nilai ulangan 35 siswa tadi 8,2 ya. Nah, ini kita misalkan ya jumlah siswa mula-mula itu N1 ya. Ini jumlah siswa mula-mula ya, berarti 35 ini tadi ya. Kemudian rata-rata mula-mula, rata-ratanya tadi 8,2, ini saya anggap X1 ya. Nah, kemudian rata-rata nilai akhir setelah ditambah 3 siswa itu menjadi 8,16. Nah, rata-rata akhirnya ya. Nah, kalau jumlah siswa tambahan itu saya anggap N2 ya, kita anggap N2 sama dengan 3. Kemudian rata-rata 3 siswa tambahan itu X2, ini yang ditanyakan ya. Oke. Kita masukkan ke dalam rumus ya. Berarti rata-rata ini rata-rata akhir itu sama dengan rata-rata mula-mula ditambah dengan jumlah siswa mula-mula ya. Maaf, dikalikan ya. Jadi jumlah siswa kalikan rata-rata mula-mula ditambah dengan jumlah siswa tambahan ini tadi N2 dikalikan dengan nilai rata-rata 3 siswa tambahan tersebut. Nah, atau X2. Dibagi dengan jumlah siswa mula-mula ditambahkan jumlah siswa susulan ya, N1 tambah N2. Kita masukkan angkanya. N1-nya tadi berapa? 35 dikalikan rata-rata mula-mula 82 ditambah dengan jumlah siswa susulannya 3, rata-rata yang ditanyakan dibagi dengan N1 tambah N2 ya. Jumlah siswa mula-mula 35 ditambah dengan yang susulan 3. Ini ketemu rata-rata akhirnya tadi 8,16. Oke, kita hitung. 35 kali 8,2 hasilnya adalah 287 ditambah 3 kalikan ini nanti yang ditanyakan ya, X2 itu rata-rata 3 siswa susulan tadi dibagi dengan 35 tambah 3 yaitu 38. Oke. Sekarang setelah ini berarti kita kalikan silang ya, 8,16 kalikan 38 terlebih dahulu. 8,16 kali 13 sama dengan kali 38 sama dengan 287 kali 3 kali X2. Ini saya tuliskan di sini ya, 8,16 kali 38 sama dengan
287 ditambah 3 kalikan X2. Ini kita kalikan dulu hasilnya 310,08 sama dengan 287 ditambah 3 kalikan X2 ya. Atau ini kita kurung aja deh sekalian ini biar enggak bingung. Ya. 3 dikalikan X2. Gini ya. Oke. Selanjutnya ini tadi udah dikalikan. Nah, sekarang kita pindah ruas dulu ya yang ini. 310,08 ini tetap ini 287 ini kan ada X-nya ya. 3X2 ini sebenarnya dari positif pindah ruas kiri jadi negatif. 310,8 dikurangi 287 sama dengan 3 kali X2. Ini kita kurangkan hasilnya 23,08. 23,08 sama dengan 3 dikalikan X2. Maka untuk mencari X2 23,8 dibagi 3 ya. Ini karena ini pindah ruas dari kali berarti jadi bagi. 23,08 bagi 3 sama dengan 7,69 ya. Jadi X2 itu sama dengan 7,69 ya. Jadi rata-rata nilai ulangan ketiga siswa yang ikut ujian susulan adalah 7,69 atau kalau mau kita bulatkan jadi 7,7 ya. Nanti diminta gurunya seperti apa, apakah mau dibulatkan di belakang koma 1 angka atau tetap. Kalau tetap hasilnya adalah 7,69. Itu nilai rata-rata ulangan ketiga siswa yang ikut susulan. Itu adik-adik sekalian ya untuk soal nomor 1 ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 2 ya. Kita lihat di sini ada diagram gambar ya, diagram gambar penjualan jeruk dalam 1 minggu ya. Hari Senin ya, ini kita lihat 1 2 3 4 5 6 ya, 6 yang terjual ya. Kemudian hari Selasa juga 6, hari Rabu ini 5, hari Kamis 7, Jumat 6 ya, Sabtu 5 dan Minggu ada 7 lah. Biasanya kalau diagram gambar ini ada keterangannya. Satu gambar jeruk mewakili berapa buah. Nah, sekarang kita lihat di sini. Jika banyak yang terjual dalam seminggu, jadi banyak jeruk yang terjual dalam seminggu itu 840 kg, tentukan yang A banyak jeruk yang diwakili oleh setiap gambar. Lah, keterangannya ternyata yang ditanyakan. Kemudian yang B, rata-rata banyak jeruk yang terjual setiap harinya. Oke. Untuk nomor 2 di sini udah saya tuliskan dari sekalian ya. Jadi diagram gambar penjualan jeruk dalam 1 minggu tadi ya, sudah dilihat gambarnya. Nah, banyak jeruk yang diwakili oleh setiap gambar itu caranya gimana? Sama dengan banyak jeruk yang terjual dalam seminggu dibagi jumlah jeruk dalam gambar ya. Banyak jeruk yang terjual dalam 1 minggu tadi 840 kg ya, dibagi dengan jumlah jeruk dalam gambar 42 ya, ini tadi ya. Jadi ini ada 6 ya, ditambah dengan 6 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 7, hasilnya adalah 42. Ini ditambahkan ya, banyak jeruk di dalam gambar. Oke. Sekarang kita bagi hasilnya adalah 20. Jadi setiap satu gambar jeruk itu mewakili 20 kg. Itu buat keterangannya ya. Berarti satu jeruk ini mewakili 20 kg. Kemudian yang B, rata-rata banyak jeruk yang terjual setiap hari. Nah, karena penjualannya dalam 1 minggu, maka cara mencarinya yaitu banyak jeruk yang terjual dalam seminggu. Nah, tadi 840 dibagi dengan, karena penjualan seminggu berarti 7 hari. Kita bagi dengan 7. 840 dibagi 7 hasilnya adalah 120 kg jeruk. Jadi rata-rata banyak jeruk yang terjual setiap harinya adalah 120 kg jeruk. Itu untuk soal nomor 2 ya, sudah kita bahas. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 3. Seorang pedagang buah menjual 5 jenis buah ya. Jadi ada pedagang buah menjual 5 jenis buah ya. Ada mangga, jeruk, semangka, apel dan juga alpukat. Rata-rata buah yang dimiliki pedagang tersebut adalah 72 buah. Banyak setiap jenis buah ditentukan dengan pernyataan berikut. Nah, jadi buah yang paling banyak adalah jeruk dan buah yang paling sedikit adalah
semangka. Itu ya, buah yang dijual ternyata paling banyak jeruk dan paling sedikit semangka. Selanjutnya, sebanyak sepertiga bagian dari persediaan buah pedagang tersebut adalah jeruk. Berarti sepertiganya adalah jeruk. Nanti bisa kita hitung terlebih dahulu ya. Selanjutnya, sebanyak seperempat bagian dari persediaan buah pedagang tersebut adalah mangga. Banyak apel sama dengan 2 kali banyak alpukat. Banyak alpukat sama dengan sepertiga dari banyak jeruk. Nah, pertanyaannya yang A, tentukan banyak setiap jenis buah yang dimiliki pedagang tersebut. Kemudian yang B, buatlah diagram gambar dari data di atas. Oke ya. Untuk soal nomor 3 ini di sini yang bisa kita jadikan clue ya, yaitu ini jumlah buah yang dijual ya, ada 72 buah. Kemudian yang kita hitung pertama adalah buah jeruknya ya, sepertiga bagian. Selanjutnya buah mangga dan seterusnya. Di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Yang pertama kita hitung adalah yang buah jeruk, karena sepertiga dari total yang dijual berarti 1/3 kali 72. Hasilnya yaitu 24 ya. Buah jeruk yang terjual adalah 24. Kemudian buah mangganya tadi adalah 1/4 dari keseluruhan, berarti 1/4 kali 72. Hasilnya 18 ya. Sudah ketemu jeruk sama mangga. Kemudian apel. Penjualan apel itu 2 kali penjualan alpukat. Nah, kita berarti belum tahu. Kita cari alpukatnya dulu. Nah, penjualan alpukat sendiri 1/3 kali jumlah jeruk yang terjual ya. 1/3 jumlah jeruk yang terjual berapa? 24. Berarti 1/3 kali 24. Hasilnya berapa? 8 ya. Penjualan alpukat sudah tahu, maka kita kembali ke sini. Apel 2 kali jumlah alpukat yang terjual berarti 2 kali 8, karena alpukat yang terjual adalah 8. 2 kali 8 berapa? 16. Sudah ketemu jeruk, mangga, alpukat, apel. Tinggal semangka ya. Penjualan semangka berarti total keseluruhan tadi buah 72 dikurangi dengan yang sudah terjual tadi ya. 72 dikurangi 24. Ini untuk jeruk ya, ditambah dengan mangga 18, ditambah dengan apel 16, ditambah dengan yang 8 ini ya, alpukat ya ini. Jadi 72 dikurangi ini semua ya. Berarti sama dengan 72 ini kita tambahkan hasilnya 66 adik-adik sekalian ya. 72 dikurangi 66 hasilnya adalah 6. Jadi banyak semangka yang terjual ada 6 buah. Itu ya. Itu untuk soal yang bagian A. Selanjutnya kita ke soal yang bagian B. Buatlah diagram gambar dari data di atas. Oke, dari data ini kita buat diagram gambar. Nah, ini ya, seperti ini kira-kira. Ini data penjualan buah ya. Nama buah tadi ada 5 jenis buah ya, mangga, jeruk, semangka, apel dan alpukat ya. Kemudian banyak yang terjual. Nah, ini kita buat ya, satu lingkaran ini mewakili berapa ya. Lingkaran ini mewakili 4. Kemudian yang lingkaran yang kecil yang ada hitamnya kita arsir ini mewakili 2 buah. Maka kelihatan ya. Mangganya ini berarti tuh 2, 3, 4. 4 kali 4 16 ditambah 2 18 ya. Penjualan mangga 18 sudah sesuai ya. Kemudian jeruk 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 4 24 ya, betul ya. Kemudian semangka tadi 6 buah ya, ini 4 ditambah 2 6. Kemudian apel 1, 2, 3, 4. 4 kali 4 16 ya, sesuai. Kemudian alpukatnya adalah 4 kali 2 8 itu ya. Jadi dibuat keterangan, jangan sampai lupa ya, kalau ini diwakili berapa buah, seperti ini diwakili berapa buah. Oke, itu adik-adik sekalian ya penjelasan untuk soal pemecahan masalah di halaman 143. Untuk pembahasan soal berikutnya tetap ikuti terus di channel Devina Mutia ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Dan yang masih tinggal pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist SPS Matematika kelas 6. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.